sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Dari penulis juga kita sudah mendengarkan sama-sama. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Kita batasi saja dulu untuk 3 penanya ya. Coba tolong operator ditentukan siapa yang bisa bertanya. Biar lebih enak ini, karena yang megang unmute-nya itu moderator ini. Kepada teman-teman media, atau bisa langsung di japri ya, di chat ya. Kalau yang tidak sempat kita mute, langsung di japri saja di chat, nanti bisa langsung dijawab. Teman-teman media mungkin ada yang bertanya dari Detik, dari Tempo atau Media Indonesia, atau Tempo, mungkin ada yang bertanya dari media, teman-teman media. Kalau memang tidak ada penanya, mungkin sudah paham semua sepertinya ini. Karena memang yang disampaikan oleh narasumber ini luar biasa sekali. Udah ngetop, catatan saya saja berlembar-lembar ini. Jadi kalau saya mau rangkum ini kayaknya, aduh ini bukan rangkuman, tapi penyampaian lagi nanti. Karena memang sepertinya sudah pada paham semua dan waktu sudah luar biasa sekali, hampir 3 jam kita diskusi. Kita dengarkan terakhir closing statement dari penulis buku. Kepada Pak Awi kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Ya, nggak tahu apakah teman-teman tidak bertanya bisa jadi sudah sangat paham atau makin bingung dengan yang disampaikan. Tapi paling tidak begini, yang saya tulis ini sebagai dokumen sejarah politik kepemiluan di Indonesia yang itu bisa menjadi rujukan sampai kapanpun kita berdemokrasi. Ada beberapa hal sebenarnya yang ingin kami sampaikan, meskipun itu tidak untuk menanggapi, tetapi perlu diluruskan. Tadi ada statement yang menarik dari anggota Bawaslu, Bapak Afifuddin, ini karena terkait dengan dapil, saya harus mempertanggungjawabkan secara konstitusional juga. Disebutkan bahwa ada beberapa versi C1, tetapi kan akhirnya juga terselesaikan. Bahwa terverifikasi dengan baik oleh pengawasan Bawaslu dan juga keabsahannya diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Persoalan proses di lapangan saya kira di masing-masing daerah itu sama saja, ada dinamikanya, tetapi khusus tadi karena disebut Jatim 11, memang ada beberapa di lapangan, ada versi-versi itu, tapi kan akhirnya selesai dengan merujuk pada peraturan yang ada, supaya tidak salah memahami pola politik, pola kepemiluan di dapil saya, khususnya di kabupaten, dua kabupaten yang selama ini selalu menjadi sorotan. Paling tidak rujukannya ya putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan lembaga resmi, yakni Bawaslu. Saya kira itu, dan teman-teman ukurannya juga bekerja, penyelenggara pemilu bekerja secara proporsional, ya sama ukurannya itu, hasilnya diakui oleh negara dan juga lolos dari sanksi DKPP, berarti mereka tetap profesional. Ya soal ada dinamika di bawah, saya kira pasti semua ada lah. Yang berikutnya dari Pak Ilham, terima kasih mengingatkan terkait dengan keserentakan rekrutmen penyelenggara. Itu memang betul keluhan di lapangan, bahkan tidak hanya 1 hari menjelang pemilu. Mayoritas di Jawa Timur kemarin, 1 bulan setelah pelaksanaan pemilu, itu terjadi perubahan keanggotaan KPU. Apa yang terjadi ketika ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, yang menghadapi sengketanya adalah anggota KPU yang baru. Yang memang dia tidak tahu menau, kalau dia masih pejabat yang lama ataupun naik tingkat dari PPK, penyelenggara yang lama masih mending. Kalau sama sekali baru, kasihan juga ketika harus bersengketa di MK. Ada beberapa kami temukan beberapa kabupaten yang memang semuanya baru, meskipun dia memiliki background penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan ataupun di tingkat pengawasan pindah KPU, tapi menghadapi persoalan yang dia sama sekali tidak lakukan, repot juga. Maka dalam DIM usulan fraksi P3, salah satunya terkait keserentakan rekrutmen penyelenggara pemilu, fraksi P3 mengusulkan dalam hal masa jabatan penyelenggara pemilu itu 1 bulan sebelum atau 1 bulan setelah pemilu atau 2 bulan, sekitaran 3 bulan di antara pencoblosan itu bisa diperpanjang. Nanti bisa diatur di pasal peralihan. Supaya apa? Ketika terjadi rekrutmen KPU baru, itu kasus di MK sudah selesai. Jadi dipertanggungjawabkan oleh anggota KPU yang lama. Tidak seperti kemarin, itu menyulitkan secara teknis. Harus belajar dari awal lagi. Yang berikutnya, terima kasih Pak Ilham. Untuk sementara, saya oleh partai ditugaskan di Komisi 6, tetapi juga di
Badan Legislasi sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi dan juga akan mengharmonisasi regulasi RUU Pemilu yang saat ini sedang disusun oleh Komisi 2. Jadi nggak usah khawatir nanti mungkin kita masih bisa bertemu di lain kesempatan kaitannya dengan penyusunan regulasi pemilu. Tentu catatan ataupun masukan dari para penyelenggara pemilu akan kami dengarkan. Dan kepada para narasumber yang sudah menyampaikan tanggapannya secara sangat luar biasa, khususnya dari Prof. Wiwi, senior kami, luar biasa, dan itu yang kita nantikan pikiran-pikiran jernihnya. Ada juga dari JPPR terkait pemantauannya selama ini, dari KPU, Bawaslu, dan juga Bang Irfan Pulungan. Ini kalau sekarang boleh dikatakan ini mewakili pemerintah sebenarnya, karena beliau menjadi tenaga ahli bidang politik dan hukum, Polhukam di kantor staf kepresidenan. Artinya mereka juga memiliki akses kepada pemerintah terkait dengan penyusunan RUU Pemilu. Jadi kalau ada masukan-masukan terkait regulasi yang mau disampaikan melalui pemerintah, bisa melalui saudara Irfan Pulungan. Itu lebih nyampainya ke Istana Merdeka itu. Kalau lewat saya masih muter-muter itu. Itu kalau di sisi pemerintah. Terima kasih moderator dan terima kasih juga kepada pemirsa, peserta ya dari seluruh Indonesia. Saya lihat bahkan ada dari Mimika Papua, ada juga tadi saya lihat dari Lampung, dari Riau, dari dapil saya sendiri, dari Madura, ada juga dari Jombang dan seluruh Indonesia yang bergabung dalam kesempatan ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Awi atas statement terakhir ya. Statement penutup. Terima kasih banyak kepada Pak Ilham, Mas Afif, terutama Mbak Wiwi, juga Mas Alwan, senior saya, Bang Irfan Pulungan yang telah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan pengetahuan kita bersama dan bisa kita sampaikan kepada masyarakat kita semua. Amin, Allahumma amin. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.